Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wasallam. Sebelumnya walaupun tadi sudah banyak sholawat segala macam, untuk mengkondisikan kolbu, mari baca Al-Fatihah. A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah. Yang sumpahnya itu membuat kita hari ini menikmati siang, malam, termasuk badan ini. Dimulai dari bersumpah dengan matahari, wasyamsi. Dengan cahaya matahari Allah bersumpah. Sumpah itu hanya boleh dengan Allah. Lalu kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Karena matahari itu adalah salah satu mahakarya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di tengah ayat, ini pendek cerita, Allah kemudian bersumpah, dan pasti ini penting. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ini berkaitan dengan slogan Ma'had ini, insyaallah. Tapi kita akan baca dengan cara yang berbeda, insya Allah. Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan kepadanya jiwa. Apa yang Allah sempurnakan pada jiwa? Yaitu ruh. Sawwaha biruhi, dengan ruh yang ia tiupkan. Maka dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu, tubuh ini dan jiwa di dalamnya Allah pernah bersumpah. Maka jangan main-main dengan sumpah Allah. Itu sebabnya siapa yang membunuh, menyakiti satu jiwa, itu sama dengan membunuh semua jiwa. Karena Allah telah bersumpah dengannya. Ya. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Sawwaha, Allah sempurnakan ia dengan ruh. Maka tiada ruh, tiadalah qalbu, tiada hati. Tiada hati, tiadalah manusia. Maka dia cuma binatang semata. Ya. Maka saya suka sekali itu jargonnya. Bergerak dengan hati. Karena hati itu pergerakannya mesti lewat ruh. Wama sawwaha. Ya. Berarti waw ini kan waw ataf. Allah bersumpah dengan apa yang ia tiupkan. Berarti Allah bersumpah dengan ruhnya juga. Lalu baru ada kalimat, ini kalimat penting. Bahwa ternyata semua orang bisa berdialog dengan Allah. Ini ayatnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan arti ayatnya. Fa'alhamaha. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan. Apa arti ilham? Apa arti ilham? Ilham sama dengan wahyu. Ikhbarun sari'un. Pengkhabaran yang cepat kilat. Terus apa yang Allah kabarkan? Bahwa di dalam jiwa fa'alhamaha fujuraha, di dalam jiwa ada sisi fujur, keji, ingkar, maksiat, ada di dalam jiwa saya, jiwa Bapak Ibu sama.
Walaupun saya didaulat jadi penceramah, bukan berarti saya selamat. Sama. Apalagi Bapak Ibu sama. Maka kita nggak boleh jijik dengan orang maksiat. Karena kita juga bermaksiat. Fa'alhamaha. Allah kabarkan. Bukan Allah mengajarkan. Ini salah. Jadi ada orang menerjemahkan Allah lah yang menyuruh orang untuk fujur. Itu iblis yang menerjemah. Allah cuma kasih tahu di dalam jiwamu, ini pakai ha, fa'alhamaha, hanya ke nafs bukan ke ruh. Dan Allah ilhamkan, beritahukan kepada kita setiap saat ini, detik per detik, bahwa di dalam jiwa ada fujur, ada kedurhakaan, ada kekejian, ada keburukan. Ada semuanya yang buruk-buruk. Itu namanya fujur. Lalu apa lagi? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Waw di sini bisa artinya ma'iyah, bisa berarti waw atof biasa. Bersamaan dengan ada di dalamnya takwa. Nah, takwa itu bahasa Arab artinya menjaga. Menjaga supaya si fujur nggak keluar. Ya, wiqayah. Taqwa bermakna wiqayah. Menjaga supaya fujur tidak nyebar. Supaya fujur ini tidak menjadi berbahaya. Nah, ini ayatnya seperti itu. Kita potong dulu ayatnya. Ternyata dulu sebelum kita dicipta di sini, si jiwa ini dicelupkan oleh Allah Ta'ala ke dalam bi'ruz zulumat atau bi'ruz syahawat. Jadi Bapak Ibu, kita sama. Jiwa ini sebelum ditiupkan, dia sudah direndam dulu oleh Allah Ta'ala dalam sumur kegelapan. Itulah yang disebut fujur. Jadi kalau ngikutin ayat disebut bi'rul fujur. Di dalammu ada kekejian. Maka coba aja rasakan. Dalam taat pun kita bisa riya. Tapi gak usah khawatir. Dalam maksiat pun masih ada kesadaran. Benar gak? Kalau orang maksiat pengen sadar gak? Banyak orang maksiat pengen sadar. Maka saya mengartikan waw itu waw ma'iyah. Bersamaan. Ya, fa'alhamaha fujuraha ma'at taqwa. Ya, ma'at taqwaha. Itu barengan terus. Sumur semakin dalam dikubur, direndam, maka semakin tebal hijabnya. Itulah yang membuat kita kalau zikir nggak pernah fokus. Ibu-ibu, kalau sholat khusyuk nggak? Khusyuk apa kusut? Mulai dari takbir sampai assalamualaikum, ingatnya siapa? Karena sholatnya sholat pakai ini. Sholat kok pakai otak. Kan ustadz-ustadz sekarang pinter-pinter ngajarin jamaah sholat pakai otak. Gimana caranya? Menerjemah kata-kata. Itu nggak benar. Memahami boleh. Menerjemah jangan. Karena menerjemah pakai otak. Otak itu banyak cabangnya. Coba, kalau kita pakai pikiran, mikirin bangunan dari 300 meter, menjadi sekarang berapa bagai? 10. Begini, stres. Jadi jangan pernah menghadap kepada Allah dengan ini. Saya mau tanya, anak titipan Allah atau titipan suami? Bapak Ibu pernah pengen anak cowok, dikasihnya apa?
cewek. Pengen cewek, si cowok. Pengen cowok cewek nggak dikasih-kasih. Muka anak pengennya mirip kita, tahu-tahu mirip pasangan kita. Ibu-ibu ini kan paling cemburu nih, bapak-bapak ya. Waktu orang bilang, mirip bapaknya. Itu ibu-ibu cemburu itu. Kalau kita dibilang, mirip ibunya, kita seneng. Berarti yang nafsu ini. Kita, walaupun secara zahir yang membuat anak, tapi pada hakikatnya kita nggak kuasa terhadap anak. Ya nggak kuasa. Ya. Yang anak-anaknya jalan-jalan tuh biarin aja Bu ya. Anak-anak itu membawa rahmat. Jadi di mana ada anak-anak itu kan nggak ada dosanya. Ada dosanya nggak? Belum ada dosanya dia. Biarin aja ya. Kalimat fa'alhamaha ini ada sir di situ, ada rahasia bahwa Allah mengajak kita berbicara setiap saat. Karena alhama fi'il madhi, tapi faedahnya bukan berlalu, bukan pasten. Faedahnya yadullu ala thubuti wad dawam, menunjukkan itu selalu. Kenapa? Allah itu qadim, maka sering digunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi fa'alhamaha bi'azaliyatihi, ya. Allah mengilhamkan dengan keazaliannya. Kepada siapa Allah ilhamkan? Bukan ke dalam jiwa yang fisik, tapi ke dalam yang membuat kita bisa mendengar dan melihat. Apa itu? Ruh. Bapak Ibu, kalau sholawat tersentuh, itu yang tersentuh siapa? Air mata, mata yang nangis, atau jantung yang deg-degan, atau suara yang bagus jadi telinga kita bergetar. Siapa sebenarnya yang bergetar? Yang bergetar itu kolbu. Kolbu itu bergetar karena diberitahu oleh ruh. Karena tempat ilham bukan kolbu, kolbu tempat Allah memandang. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, perasaan merasa lebih kaya dari orang di samping itu sudah bahaya. Merasa lebih alim daripada orang di samping itu sudah bahaya. Allah mengatakan al-kibriya uridai, merasa lebih itu hakku, bukan hak kalian. Kibriya itu kan ayyaral abdu annahu khairum min ghairihi. Seorang hamba menilai dirinya lebih dari orang lain. Saya walaupun ngaji, ngajar, ceramah, gak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih mulia daripada yang mendengarkan. Gak boleh. Itu sebabnya sebelum saya assalamualaikum, mesti tawajuh dulu kolbunya kepada Allah. Supaya tidak terbersit merasa lebih baik. Kalau sedikit saja terbersit, maka Allah tidak lagi ridho. Karena Allah pandang kolbu, Allah nggak pandang saya baca ayat. Ayat sekian, nomor sekian, surat sekian, nomor sekian. Allah nggak ridho. Yang Allah ridho kolbunya merasa apa? Ya. Saat saya sebut ayat, ridho atau tidak? Nah, di kolbu kita ada macam-macam rasa nggak? Datang, ya mohon maaf, mungkin yang datang pakai mobil merasa lebih mulia dari yang motor, hati-hati. Ya. Hati-hati, dimiskinkan Allah nanti hatinya. Mungkin badannya kaya, dompetnya tebal, hatinya miskin. Saya mau tanya, orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin? Benar, ada nggak orang miskin korupsi? Gimana mau korupsi? Makan sehari-harinya susah. Orang korupsi itu orang kaya. Korupsi kan corruption, merusak. Dia merusak tatanan. Ya orang miskin apa yang mau dirusak? Nah,
Ayat ini mengajarkan bahwa kita selalu diajak berbicara oleh Allah. Karena Bapak Ibu, kita ini tidak terbiasa menerima kalam-kalam. Nabi SAW ajarkan sholat istikharah. Ya. Sholat istikharah itu sama dengan beli handphone. Beli handphone, pasang kartu. Beli isi pulsanya. Coba, Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Handphonenya kalau nggak ada kartunya bisa komunikasi nggak? Udah ada kartunya, nggak ada baterainya bisa komunikasi? Nggak bisa. Udah punya kartu, udah punya baterai, handphonenya handphone smartphone bukan handphone butut yang lama. Oke? Tapi tidak punya akun namanya email. Bisa nggak download? Tahu download? Ngambil aplikasi. Gak bisa. Maksudnya apa? Kalau seorang hamba, dia tidak kenal dirinya, lalu dengan cara apa dia mengambil ilmu Allah? Maka dia harus kenal dirinya. Allah itu gaib atau nyata? Ayo. Atau pertanyaannya salah? Atau dua-duanya benar? Allah itu gaib iya, nyata iya. Allah itu nyata dengan rububiyahnya, somadiyahnya, gaib dengan ahadiyahnya. Nah itu kajiannya panjang. Semoga nanti kalau pulang kampung lagi, ke negeri Palang, di Palang dulu sama mertua saya ntar ya. Oh ternyata Pak Yai juga tertawan di Palang ya. Kayaknya wong Palang punya aji-ajian. Aji malang hati. Bapak Ibu yang mulakan Allah, karena tidak semua kita ngerti Allah itu bicara, maka diajarkan sholat istikharah. Tapi sebenarnya tanpa istikharah bisa bicara. Ini contoh. Kalau lagi keluar ziarah di Bonang, ada pengemis. Hatinya ngomong, kasih nggak? Kasih. Benar. Tapi setelah bisikan itu apa? Jangan kasih. Uang jahat. Gitu nggak? Yang pertama itu Allah lagi bicara ke dalam ruh. Ruh kemudian ngasih tahu ke dalam kolbu. Itu metodologinya. Allah ngomong kepada ruh, beri. Ruh menyampaikan beritanya kepada kolbu. Kolbu itu tempat menyimpan ilmu-ilmu Allah. Di kolbu itu ada banyak lagi struktur-strukturnya. Seperti bangunan ini ada ruangan tamu, ada ruang aula, ada perpus. Nah, di kolbu itu ada perpus namanya sir. Di situ tempat orang menyimpan rahasia Allah. Kalau santri nggak pernah ke library, nggak pernah ke perpustakaan, cakrawala dia dapat nggak? Cerdas nggak dia? Gimana mau cerdas dia jauh dari perpus? Sama, seorang hamba Allah punya kolbu, tapi kolbunya tidak diajak masuk ke dalam perpustakaan kolbunya, bernama sir. Maka ilmunya cuma yang tertulis, yang dibaca. Disitulah banyak kiai-kiai ilmunya mentok, berhenti, bingung, habis ini apa lagi? Karena dia tidak diajak mengenali cara masuk perpus. Kalau ada yang bukan siswa, santri, masuk perpus, diizinkan nggak? Ada pegawai library nggak nih? Maktabah, ada. Diizinkan nggak? Kalau nggak punya ID card? Nggak diizinkan.
Inilah yang membuat kenapa kiai-kiai, santri-santri ilmunya mentok. Dia nggak punya kartu masuk ke dalam sirnya sendiri. Ya, apa kartunya? Kartunya sederhana. Ya. Abdullah, menjadi hamba Allah. Hamba Allah tuh nol, nggak merasa pinter. Kalau masih merasa pinter, nggak bisa masuk. Maka setiap hamba, setiap kita ini ada pasang-pasangannya dari Asmaul Husna. Bapak Ibu, saya sering cerita di luar sana, dulu kita punya presiden, dia penyayang ke semua orang, walaupun beda agama. Namanya siapa? Gus Dur. Nama beliau siapa? Abdurrahman Wahid. Orang Jawa ini kan pengen ngeringkes ya. Abdur, Gus Dur. Kenapa tidak Abdurrahman, Gusman gitu ya? Lucu ya, nggak pas ya. Pasnya Gus Dur. Gus Dur itu namanya Abdurrahman. Rahman itu kasih sayang Allah tidak terbatas. Mulai dari bidayah awal penciptaan alam sampai akhir kiamat. Rahman. Mau mukmin, mau kafir, mau binatang, mau tumbuhan, mau babi, mau kambing, semuanya dapat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang datang kepada Allah dengan rasa rahman, dia pasti punya karakter mencintai semua makhluk. Kita ini kan jangankan sama non-muslim, beda NU Muhammadiyah aja udah gak terima. Ya, bener. Percuma orang NU punya kiai kayak Gus Dur. Kok masih benci sama beda kelompok. Kalau wilayah keluar dari lor itu apa namanya yang ke arah Palang itu. Oh, itu kalau ini masjid Muhammadiyah, masjid NU, kayaknya udah beda agama aja. Biasa aja lah ya. Berarti kolbunya belum rohmaniyah. Baru nama Rahman belum tembus. Gimana mau dapat ilmu laduni? Mau wiridan 1000 tahun gak akan tembus. Orang wiridan itu pengen sakti, pengen kasyaf. Tapi satu nama belum tembus. Gimana mau tembus nama yang lain? Ya, maka kunci menjadi Abdurrahman, membuang semua kebencian kepada siapapun makhluk. Menyayangi orang taat, begitu juga sayang kepada orang yang terjebak maksiat. Orang taat bisa maksiat dalam taatnya, dan maksiatnya tidak terlihat. Maksiat orang taat apa? Yang Romo Kiai Huda sangat khawatir sekali. Kalau nggak orang torikot nggak bisa begitu. Khawatir apa? Khawatir riya. Cuma orang torikot yang khawatir riya. Karena memang diajarkan zikir jahar, zikir sir, zikir khafi. Kenapa orang masih kena riya? Karena di kolbunya masih sepi, belum ada nama Allah. Ya. Nah, kembali kepada Ar-Rahman. Jadi kalau mau masuk ke dalam kolbu, dari 99 nama itu, bacalah satu hayati. Maka saya sarankan di semua kota-kota Ahlus Sunnah yang berthariqah, hidupkan majelis kajian Al-Asmaul Husna yang bersanad. Kalau tidak ya sudah, yang tahu aja. Kitabnya sudah banyak. Ya, ada Al-Maqsad Al-Asna, banyak sekali karya Imam Ghazali, Zarruq dan lain-lain. Baru Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah tercatat dalam Lauh Mahfuz Allah. Apa yang tercatat? Aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia. Orang sukses bahagia enggak? Suksesnya santri nilainya tidak jelek, enggak mesti juara. Ya. Suksesnya guru
muridnya bersuluk, berakhlak. Jadi bukan hanya nilai yang bagus. Maka saya menyarankan kalau benar ini ma'had, ini lembaga bergerak dengan hati, jangan cuma nge-push santri untuk dapat nilai bagus. Ya. Karena beda orang, beda kemampuan. Maka di pesantren kami di Darussunnah, mohon maaf bukan membandingkan. Tidak ada lagi namanya juara 1, juara 2, juara 3. Semuanya juara. Ada yang juara hafalan, ada yang juara bahsul masail, ada yang di usul fikih, ada yang ini, dan semuanya dikaji. Nanti ada nilainya. Dan ini lebih baik untuk psikologi santri. Ini kalau boleh saran, ini bangunan sudah sangat modern. Maka pemikirannya harus lebih maju dari bangunannya. Semoga nanti tambah maju lagi ya. Fa'alhamaha, dapat ilham nanti insyaallah. Ya. Sekolah itu untuk apa? Sekolah itu qad aflaha man zakkaha. Sekolah itu adalah cara zakkaha. Zakkaha bahasa Arab zakka yuzakki tazkiyah. Apa artinya? Pertama, tathir, mensucikan. Itu baru satu arti. Dibersihkan dulu kejahilannya, malesnya. Ibu-ibu kuat nggak didik anak di rumah? Satu aja, melarang mereka megang smartphone main game, bisa nggak? Bisa? Yakin? Nggak yakin saya. Melarang anak nonton, bisa nggak? Nggak bisa. Jangankan Bapak Ibu, saya punya anak, saya nggak sanggup melarang dia terus-terusan main game, nonton. Nggak sanggup. Terus gimana? Berarti ada kecanduan dia main game. Ini ciri-ciri anak kecanduan main game. Kalau dia kalah dia teriak. Atau dia bete. Gitu. Mulai kayak bad mood. Gak seneng bawaannya, teriak-teriak. Atau kesel. Tiba-tiba dia marah sama saudaranya, kesal sama bapak ibunya, berarti udah kecanduan. Itu harus diobati, harus ditazkiyah. Cara membersihkannya di sini, di ma'had. Tinggal di sini asramanya apik ya Pak ya. Biasanya kan pesantren numpuk 7 orang. Satu lapis 10, 70, satu kamar. Ya nggak mungkin. Maka bahaya. Pesantren-pesantren yang numpuk satu jenis bahaya. Rentan homoseksual. Maka kamar mandi jangan gede-gede Pak Kiai. Kamar mandi kecil apa gede? Dikecilin. Bahaya nanti pada masuk berdua. Tapi saya lihat tadi ada siswa, gurunya perempuan. Nah itu lumayan. Itu lumayan mengobati. Wow, perempuan wedok cantik begini ya. Minimal dia ada interaksi. Ada orang dia nggak homoseksual, tapi kecanduan bokep. Jadi dia nggak bisa, udah kawin aja nggak bisa ngapa-ngapain, karena harus nonton. Udah kecanduan di sini. Itu harus ditazkiyah. Dan gak bisa langsung. Kecanduan nonton porno lebih berbahaya dari narkoba. Orang kalau narkoba, maka dikurangi, dicari kecanduan lain. Dosisnya dikurang-kurangi. Kalau ada orang kecanduan porno, ini gawat. Itu harus diterapi. Harus ada film lain yang tidak porno, tapi tetap nonton. Maka anak-anak ini mohon maaf, harus juga ada waktu nontonnya. Kalau nggak diam-diam nanti dia curi-curi nonton yang bening-bening, kan gawat. Ya. Ini harus ditazkiyah, harus dibersihkan. Jadi kita nggak boleh benci, jangan dikeluarin. Ada ketahuan nih, santri nonton porno, jangan dikeluarin, harus dididik.
Karena bisa jadi gurunya juga kecanduan. Ya. Setelah dibersihkan, tazkiyah itu makna keduanya adalah tanmiyah. Jadi tadi tathir, yang kedua maknanya an-nama. Jadi az-zaka artinya an-nama, maka tanmiyah. Apa arti tanmiyah? Ditumbuhkan. Oleh karena itu setelah santri itu dibersihkan habitnya, dibangunkan jam 3, disuruh mandi jam sekian. Mandi nggak boleh, kalau perlu dibuat peraturan mandi di kamar mandi cukup sekian menit. Gitu, biar ada kedisiplinan. Setelah itu ditumbuhkan. Nah, cara menumbuhkan yang paling benar bukan latihan fisik. Kita nggak mau buat anak kita jadi robot. Caranya dengan kesadaran ruhani. Maka di akhir zaman, ini kan udah akhir zaman Bapak Ibu. Dulu kiai-kiai kita kalau mau ngaji kitab Ujurumiyah pindah tempat. Mau ngaji ilmu alat ke pesantren A, ntar mau ngaji fikih ke pesantren B. Seperti dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah belajar di Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Yaman. Sekarang guru-gurunya sudah ada di satu pesantren. Sudah mudah. Orang-orang di luar pesantren hari ini mengatakan, nggak perlu nyantri, saya bisa download. Sekarang di luar sudah begitu, kok masih ada guru kolot? Ya, gimana guru kolot? Mendahulukan latihan fisik daripada latihan ruhani. Ruhani dulu yang dilatih. Ruhani itu latihannya ilmu. Jadi dibikin sadar ini murid. Bukan dihukum, itu thariqah lama. Di sini nggak ada yang dipukul ya. Nggak ada. Kalau kita kan dulu biasa dipukul. Ya, gampar sama guru itu biasa. Sekarang orang tua kalau ada anaknya disakiti lapor ke polisi. Benar Ibu? Itu orang tua ambil aja anaknya bawa pulang. Ya. Ngapain gurunya kok dilaporin? Itu nggak bener. Di Bogor, di Jakarta ada guru masuk penjara. Cuma karena gurunya melihat muridnya ini nggak bener, dia sedang tazkiyah, tathir, membersihkan ini anak. Dipukul. Tapi yang kemudian disalahpahami. Masuk penjara. Kasihan. Mohon maaf nih Bapak Ibu orang tua santri. Karena orang tua santri ini kayak lebih ngerti daripada guru. Ngatur-ngatur guru, ngatur-ngatur sekolah. Mohon maaf ya. Saya juga guru jadi saya ngerti. Untung saya gak kepala sekolah. Gak kepala madrasah. Saya ngomong ke teman saya kepala madrasah, kepala ma'had. Yai, kalau aku di posisi kamu, aku pulangkan anaknya itu. Jadi ada orang tua cerewet aja. Nah, saya berharap yang hadir ini bukan yang cerewet. Seharusnya sekolah tuh begini. Seharusnya sekolah tuh begini. Buat sekolah sendiri aja Pak. Ya. Buat sekolah sendiri bawa anaknya pulang. Tapi itu kan bukan bil Rahman dan Rahim. Itu apa tuh? Bil Qahar. Bil Jabbar. Bil Muntaqim. Syukurnya Allah tidak memulai ayat-ayat di Quran dengan nama-nama Qahar, Jabbar, Muntaqim. Untungnya Allah mulai dengan Rahman dan Rahim. Akhirnya kita maafin juga orang tua wali yang sok tahu. Ya. Usul boleh tapi jangan menggurui. Ya. Ini guru-guru ini udah tiap hari dia berhadapan dengan masalah itu. Oh saya punya sekolah, itu kan sekolah Bapak Ibu. Mereka punya sistem sendiri. Ya, kalau saya biasanya membiasakan diri untuk menahan. Ya, kita menilai ini lebih baik menurut kita tahan dulu. Siapa tahu di situ sudah ada manhaj sendiri. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini yang paling penting. Qad aflaha man zakkaha. Masalahnya apa? Untungnya pengasuhnya ini orang thariqah. Kata guru saya, asy-syaikhu ruhul ma'had.
Syekh itu ruhnya ma'had. Kalau syekhnya, kiainya banyak wirid, warid turun. Itu torikot lama. Kalau torikot baru, karena warid turunlah kita bisa berwirid. Jadi kita bisa wirid, bisa wiridan, karena ada anugerah dari Allah. Dalilnya apa? Sering doa ini enggak Bapak Ibu? Allahumma a'inni ala zikrika. Coba diterjemahkan. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk berzikir mengingat Engkau. Coba, lafaz zikir apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ya la haula wala quwwata. Semua itu. Setiap kali lisan ini sanggup membaca la ilaha illallah, subhanallah, berarti Allah sedang membantu. Bantuan itu yang disebut warid. Bantuan itu disebut warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang dari Allah. Ya, maka kita nggak boleh GR. Kalau saya nggak zikir nih, pesantren ini pasti kesurupan. Gitu. Jangan sombong. Habis itu ente kesurupan. Ya. Kalau saya nggak sholawat nih, pesantren ini panas. Jangan begitu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, para sahabat berkalam, laula anta ya Rabb ma tadaina, wala sallaina, wala zakkaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang membantu kami tidak akan dapat hidayah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu zakat, tidak mampu zikir. Jadi kita bisa zikir karena Allah yang gerakkan. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut engkau. Saya sering nanya, duluan mana yang nyebut, kita apa Allah? Sebutlah aku sebut engkau. Duluan siapa yang nyebut? Allah ngomong, hai hambaku, sebut aku, fazkuruni azkurkum. Pasti aku sebut namamu. Siapa yang dulu menyebut? Ya, kita apa Allah? Kalau kita, pantas makomnya gak naik-naik. Ya, namanya makomul muridin. Makommu murid. Walaupun sudah jadi bapak ibu, tapi makom masih murid. Karena GR, kita yang berzikir. Saya mau tanya lagi Bapak Ibu, adakah di tubuh kita, di alam semesta ini, sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah? Ada nggak? Ada nggak? Berarti kita kalau zikir, itu digerakkan Allah bukan? Jadi duluan siapa yang zikir? Allah. Jadi kalau kita berzikir, baca Yasin, baca apa, itu Allah lagi nyebut nama kita. Bukan kita yang menyebut nama Allah. Jadi kapan Allah ingat hambanya? Jika hambanya ingat Allah. Bolak-balik aja tuh. Tapi sebenarnya yang ingat itu hanyalah Allah. Allah lah yang mengingat dirinya sendiri lewat hambanya. Nah, jadi kalau kita bisa zikir, itu Allah lagi pinjam lidah tuh. Lidah kita yang hina ini dipinjam untuk mampu menyebut namanya. Karena banyak orang tinggal dekat masjid, nggak masuk masjid. Berarti badan dia nggak dipinjam oleh Allah. Nggak digerakkan oleh Allah. Tapi apakah dia masih meminjam, sedangkan tubuh ini milik dia juga. Ya. Qad aflaha man zakka. Ditumbuhkan, dipupuk. Maka memberi iqab tidak boleh terlalu keras. Memberi pujian juga tidak boleh terlalu keras. Ngirim santri untuk juara-juara gak mesti terlalu sering. Karena kalau santri sudah sering merasa juara, merasa pinter, ada perasaan jumawa dalam dirinya. Ini pesantren, ini sekolah, ini yang mengharumkan saya. Ya. Jangan terlalu sering memuji. Jangan juga terlalu parah dalam mencaci. Bodoh kalian, jangan terlalu sering begitu. Pinter kalian, jangan terlalu sering.
Pupuk begitu, memupuk itu pelan-pelan. Ya. Itu namanya tazkiyah. Kalau sudah dia tumbuh, berakar, berurat, maka dia akan tumbuh sendiri, nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Baru namanya insan kamil. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rusaklah siapa yang dassa. Dassa bahasa Arab itu merusak, menyusupkan keburukan dalam dirinya. Ya. Bapak Ibu yang melekat Allah, terakhir yang mau saya sampaikan. Ada tanya jawab Pak Kiai? Dulu Nabi SAW pernah berkisah. Apa kata beliau? Nanti di akhirat ada seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Imam Al-Baihaqi. Ada di Tirmizi tapi lafaznya berbeda. Ketika dihisab, keluarlah laporannya. Semua yang dia lakukan adalah dosa. Mulai dari dia remaja sampai dia meninggal semuanya dosa. Akhirnya malaikat azab turun, mengikat orang ini lalu menyeretnya. Tapi ketika hampir mendekati pintu neraka, Allah bertitah, berkhitab. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian memeriksa isi dadanya? Lalu kata mereka, belum ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isi jantungnya. Denyutnya mengeluarkan kalimah apa? Lalu dibedah dadanya, jantungnya dikeluarkan. Ternyata jantungnya mengeluarkan darah berbunyi lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal dia maksiat sepanjang umurnya. Bunuh orang, berzina, korupsi, nyakitin orang. Semua ada sama dia. Gak ada. Cuma dia gak syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Di akhir hayat dia bertemu wali Allah, mengajarkan dia zikrullah. Zikirnya masuk ke dalam kolbunya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Itu kolbunya, sekali kolbu bergetar, dia akan selama-lamanya bergerak. Terus. Walaupun kita sudah gak sadar pakai ini, tapi kolbu itu terus begini, menyebut nama Allah. Ternyata dia di masa hidupnya dulu pernah dibimbing zikrullah oleh gurunya. Kita sebut talqinuz zikr. Dan itu merasuk, nyatu dengan kolbu, bergetar. Diambillah getaran kalimah Allah itu, ditimbang dengan semua dosanya. Ketika ditimbang, awalnya masih goyang-goyang. Itu kolbu masih menyebut nama Allah, diambil lagi getarannya, masih belum. Ambillah kolbunya langsung ditaruh. Bukan hanya getarannya yang ditaruh. Kolbunya yang ada nama Allah di situ diletakkan. Langsung timbangan menjadi berat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika engkau timbang namaku dengan langit dan bumi, masih lebih berat namaku. Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut-nyebut nama Allah itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, pasti orang nyebut nama Allah kalau sholat pasti khusyuk. Ya, karena Allah yang besar. Walhasil malaikat azab melepaskan rantainya. Lalu diambil alih oleh malaikat rahmat. Masuk sorga dia dan kalimah Allah. Allah ampuni semua maksiatnya. Ada orang begitu nanti. Itu karena si guru mau terima. Seburuk apapun murid dia terima, dia didik, dia didik, dia didik. Ini pesan saya kepada sesama guru. Jangan putus asa mendidik murid. Ya.
ketika Azazil itu kan Banul Jan, pangerannya Jan, belum jin, masih Jan. Banul Jan itu disebut jismun nariyah, jisim yang tercipta dari api. Kalau malaikat jisim nuriyah, jisim tubuh tapi tercipta dari nur, itu malaikat. Kalau Azazil, mbahnya setan-setan itu terciptanya dari api. Ketika terjadi bencana di muka bumi, semua jin-jin pergi dari tanah, mereka pergi pohon-pohon, pergi ke laut, pergi ke gunung-gunung, terbang ke awan. Sisalah ada satu anak kecil, namanya Azazil. Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril, "Hei Jibril, ambil itu anak, ajarkan dia." Padahal di takdirnya, ini anak tetap akan jadi musuh Allah. Tapi seorang guru tidak boleh putus asa. Saya sudah banyak ketemu santri-santri Badung waktu sekolah, tapi jadi soleh di luar sekolah. Dan mohon maaf, banyak ketemu santri soleh waktu sekolah, jadi orang stres di luar sekolah. Karena dia merasa pinter dan soleh. Berarti pinternya belum sampai tazkiyah. Ya. Maka Bapak Ibu, terutama para masyayikh, para asatis, para kiai, jangan lakukan kesalahan rahib yang menvonis orang yang membunuh 99 orang. Jadilah seorang wali terpencil yang walaupun sudah bunuh yang ke-100-nya yang dia bunuh si rahib, dia masih terima. Ya. Semoga kita menjadi asbab orang-orang mendapatkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita semua, ya. Gimana Pak Kiai? Mau ada tanya jawab? Silakan diatur. Ya. Sebelum acara ditutup dengan doa, kami buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Karena terbatasnya waktu, kami batasi 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan bertanya, dalam melaksanakan sholat atau bersolawat, kita pasti akan berusaha untuk khusyuk, ya. Akan tetapi seringkali kita merasakan ketika kita mau khusyuk, lebih khusyuk lagi, maka terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar ketika kita bersolat atau bersolat dan khusyuk itu tidak muncul terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita, sehingga otak kanan kita bisa maksimal dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ya. Sakit langsung dijawab. Takut lupa. Kalau tamu nggak kenal Romo Kiai Fathul Huda, beliau lagi pakai baju kaos, nggak pakai kopiah, pakai topi pet, dikira cleaning service. Paham? Nggak hormat. Tapi kalau kenal, mau pakai baju apa, hormat gak? Mungkin cleaning service-nya gak kenal sama beliau. Jangan buang situ. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu maknanya adalah ta'zim, hormat. Tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati. Coba, kalau kepala sekolah jalan nih, itu semua santri diem loh. Benar gak? Kalau kepala sekolah nih lewat, belum pengasuhnya lewat, baru kepala sekolah. Bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diem. Sudah hormat. Kita ini punya guru 2 jenis. Ada guru Jamaliyah, ada guru Jalaliyah. Ada guru Jamaliyah, dia berwibawa dalam kasih sayangnya. Ada guru Jalaliyah, dia berwibawa dalam ketegasannya.
Ini saya nggak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya. Coba, dulu pernah jadi siswa, jadi santri, sedang sama guru tegas atau guru penyayang? Sedang sama guru penyayang apa tegas? Yang mana? Penyayang. Benar. Tapi guru tegas perlu nggak? Perlu. Kalau ada guru penyayang, orang ngadu kepadanya. Orang bermanja-manja kepadanya. Siswa sama dia udah kayak temenan. Tapi kalau ada guru jalaliyah, tegas. Itu santrinya takut. Kalau gurunya udah lewat langsung begini. Nunduk, bener. Nah, perlu ada yang begitu. Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini, dua sifat ini. Allah yang maha Jalil, Zul Jalal, dan yang kedua Ikram. Ikram itu Jamal. Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Ini karena kepintaran baca kitab, jadi mikirin Allah lagi sholat. Ya. Jadi mohon maaf nih rahasia nih, ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak, kiai-kiai aja belum tentu sholatnya khusyuk. Ini rahasia kita ya. Bunyai pakai sama. Mungkin paling gak khusyuk kali. Karena mau sholat, kebawa urusan santri ke dalam sholat. Ini kan gawat. Kalau itu yang terjadi, gimana dia mau latih orang khusyuk, dianya gak khusyuk. Karena bingung khusyuk itu letaknya di mana. Supaya mudah harus tahu alamat khusyuk. Alamat khusyuk ada di kolbu. Lau khasya'at qalbuhu la khasya'at jawarihu. Begitu di riwayatnya. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi ini maknanya sahih. Seandainya kolbu seseorang itu khusyuk, pasti badannya khusyuk. Kalau aliran-aliran baru sekarang kan khusyuk itu celana jingkrang, ya kan? Ya. Terus taruh pembatas di depan. Itu bukan cara khusyuk, itu metode fikih. Kalau zaman-zaman guru saya dulu sholat pakai baju batik itu bid'ah Pak Kiai. Tuh, beliau tuh ya. Pak Rais tuh. Apa hubungannya khusyuk dengan baju batik? Ada nggak? Nggak ada hubungannya. Di zaman Rasul, orang nggak biasa pakai baju yang banyak modelnya. Maka Nabi menghindarkan itu karena menghindari kemewahan. Beda bab. Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat depan Ka'bah dengan sholat di Masjid Akbar ya namanya. Masjid Akbar di sini, Tuhannya sama nggak? Sama Tuhannya. Beneran? Jangan-jangan beda lagi Tuhannya. Kalau sama, kenapa rasanya beda? Kenapa rasanya beda? Kondisi. Apa namanya? Kondisi itu di baju atau di hati? Di hati. Maka ada namanya Rabitatul Ka'bah. Dibaca dalam usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dalam lafaz lain kan mustaqbilal qiblati rak'ataini, kan begitu. Itu namanya Rabitatul Ka'bah. Mengkondisikan badan seakan-akan berhadapan dengan Ka'bah. Yang mengenalkan Ka'bah kepada kita siapa? Allah.
Hebat tuh, Rasul berarti itu. Langsung Allah yang mengenalkan. Guru. Karena yang mengenalkan guru sebelum ingat Ka'bah pasti terlintas wajah guru. Namanya Robitotul Mursyid. Robitoh kepada mursyid. Si mursyid bisa kenal karena guru sebelumnya. Guru sebelumnya karena guru sebelumnya. Bersambunglah itu kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau rajin-rajin sholawat nanti diajak tamasya oleh Allah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak hormat kepada gurunya haram ketemu Rasulullah SAW. Mustahil ketemu Rasulullah. Dia kurang ajar sama gurunya. Rasulullah mengatakan tuba liman ra'ani wa liman ra'a man ra'ani. Itu bukan tuba liman dakhala tuban. Beruntung tuba itu syajarah, suatu pohon keberkahan yang ada di surga. Maka diartikan beruntung, karena itu artinya pohon keberuntungan. Beruntung orang-orang yang memandangku. Jika tidak bertemu aku, yang bertemu orang bertemu aku. Kalau tidak bertemu orang, yang bertemu dari orang yang ketemu aku. Kita sebut dengan silsilah. Apa sebutannya? Kalau bahasa ahli hadisnya sanad. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti kamu melihat salat, melihat aku salat. Ada di sini yang pernah melihat Nabi salat? Nabi di Jakarta ada Nabi, namanya Ahmad Musodik. Tapi saya nggak pernah lihat dia sholat. Gimana? Ada yang lihat Nabi sholat? Kalau saya baca hadis, udah lihat Nabi belum? Belum. Ini tantangan anak-anak muda ke depan, anak-anak kita, Bapak Ibu, akan muncul gerakan-gerakan baru. Mereka itu tidak sabar berguru. Apa katanya? Gak usah ikut imam. Gak usah ikut guru. Langsung saja kepada Allah dan Rasulnya. Langsung ke Quran, langsung ke hadis. Padahal Nabi ngomongnya apa? Sholatlah seperti kamu melihat aku. Bukan seperti kamu melihat buku. Gak ada. Apalagi sholat melihat YouTube. Sekarang ada cara sholat baru. Mazhab al-YouTubiyah. Jadi dia gak mau belajar sama guru, dia langsung belajar pakai YouTube. Hasilnya ya begitu, kurang ajar sama guru. Jadi bergurulah kepada ahlullah, nanti dibawa ke hadiratnya. Insya Allah. Siapa ahlullah? Orang yang mewarisi kolbunya Rasulullah. Bukan hanya sorbannya, bukan hanya sarungnya. Nabi gak bisa baca kitab kuning, tapi bisa baca kitab langit. Lebih keren mana? Ini ada kiai ngomong, Nabi itu ummi gak bisa baca kitab, tapi kayak merendahkan Nabi. Jangankan kitab itu, kitab yang di langit aja dibaca oleh Rasulullah. Ya, kitab takdir kita aja dibaca Rasul. Lebih keren gitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Abuya Ar-Razi Hashim. Kita sering melihat di YouTube ustadz-ustadz yang sering membid'ahkan, memusyrikkan dan mensyirikkan ibadah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Itu secara masif dan efeknya saya pikir itu sangat berbahaya karena di luar Jawa kemarin, NTB kalau nggak salah, sampai ada pembakaran dan lain sebagainya. Ini kita mensikapinya seperti apa, Ustadz? Karena secara masif mereka terus-menerus membid'ahkan dan bahkan mengkafirkan kita. Bagaimana kita menghadapi atau mengkanter mereka-mereka Ustadz yang ada di YouTube? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena YouTube ini bisa didengerin siapa aja, di mana aja, maka kita harus ada di YouTube. Kalau TV kan gak bisa dibawa kemana-mana, kegedean. Ya, YouTube bisa ditonton di mana aja. Sebelum tidur,
Bahkan ada yang jadi pengantar tidur ya. Gimana sikap kita terhadap dai-dai yang membid'ahkan amalan ahlus sunnah wal jamaah? Kalau dulu ahli kitab menganggap Nabi Muhammad dan para sahabat itu sesat, lalu Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, biarin Bu, kasihan anaknya nangis. Ya. Saya juga punya anak, jadi saya tahu perasaannya. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, tanggapilah dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu kalau dia ilmiah, kita harus lebih ilmiah. Dia baca hadis, kita harus lebih mantep baca hadisnya. Dia penampilannya keren, kita juga harus keren penampilannya. Dia ceramahnya bisa dipahami banyak orang, kita juga harus mulai membahasakan ceramah kita supaya didengar oleh banyak orang. Dia keras, jangan dengan keras, itu namanya ahsan. Kita dengan kelembutan. Tidak adalah kekerasan dilawan dengan kelembutan kecuali yang keras kalah. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu lebih paham dari saya lah ya. Keras, lembut. Bapak-bapak ini keras. Ya, dipegang ibu lemes langsung. Makanya Allah itu Rahman Rahim. Kalau bahasa anak muda sekarang di kampus, Allah Maha Feminin. Maha Rahman dan Rahim. Bukan Maha Kebapaan. Gitu ya. Jadi kita harus mulai. Maka ustadz-ustadz yang bagus di sini secara hujjah, keaswajaannya terlatih, harus mulai masuk ke YouTube, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram. Gak usah keren pakai video yang bagus, pakai yang kecil ini apa namanya, smartphone. Jangan bergerak sendiri, bergerak berjamaah. Ya. Bergerak sendiri berarti kita yang pengen terkenal. Kita nggak mau terkenal, capek Pak terkenal itu. Nggak enak terkenal itu. Tapi lebih enak terkenal di langit. Ya. Kalau terkenal di langit, orang terkenal di bumi dipatwal sama polisi. Di langit juga sama. Kalau terkenal di langit ada patwal langit, cepat usulnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus membalas dengan yang baik. Sekarang mereka belum main fisik, Pak. Tapi nanti bakal ada masa mereka main fisik. Karena itu kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surya, tempat mantu beliau, Gus Syafiq, itu sudah main fisik. Udah dor-doran. Irak sudah. Mesir gagal. Untung masih ada Al-Azhar. Apalagi? Yaman udah masuk. Libya sudah gagal. Sekarang pemerintahan baru enggak beres-beres. Nunggu nih, Saudi ini enggak tahu. Habis itu Indonesia. Indonesia habis itu. Jadi kita ini seharusnya beberapa tahun kemarin sebelum pandemi sudah perang. Target mereka udah begitu. Muslim bunuh Muslim. Cuma beda politik. Cuma beda 0. Alhamdulillah Allah masih sayang, masih banyak wali Allah di negeri ini. Maka Bapak Ibu tetap kita doakan negeri ini supaya tetap aman. Sampai kapan wallahu a'lam. Karena ke depan sudah tambah berat. Dan kita sedih, jangankan orang awam, aparat aja sudah ada yang kesusupan. Aparat Pak, kesusupan gimana? Jadi kita nggak boleh kemudian, saya zuhud nggak mau ngajar di dinas. Harus ngajar Pak, harus masuk ke polisi, harus masuk ke tentara. Jangan sok-sok zuhud, udah begini zamannya. Maka para kiai, para ustadz, para guru, mohon jangan menutup diri lagi. Ya, ayo temani saya berdakwah di sosial media. Ya, tapi jangan berbicara yang nggak ngerti. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian, berwukuf
La taqafu waqifan, kan begitu. Jangan kamu wukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu tidak paham. Bisa juga mauqufan, suatu pemahaman. Jangan coba-coba komentar kalau nggak ngerti, norak nanti. Jika dia bawa hadis, kita bawa hadis. Kalau dia bawa kitab, kita bawa kitab, gitu. Dia bawa ayat, kita pakai ayat. Dia bahas tentang tasawuf, pakai kitab. Kitabnya kitab Ibnu Taimiyah, balasnya harus pakai kitab Ibnu Taimiyah. Jadi jangan dilarang santri, ustadz-ustadz yang jago ini baca kitab Ibnu Taimiyah. Alhamdulillah saya banyak yang saya khatamkan buku Ibnu Taimiyah itu. Jadi mereka mau belok kemana aja kita kejar. Ya, bener nggak? Ternyata nggak bener. Contoh, mereka mengatakan tawasul syirik. Benar nggak? Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan, tidak mensyirikkan tawasul semua. Ada tawasul yang dibolehkan. Apalagi, mereka mengatakan robitoh mursyid syirik. Tunggu dulu. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah berrobitoh kepada Ibnu Taimiyah. Ya, zikir nggak boleh dengan angka tertentu. Lah Ibnu Taimiyah ba'da subuh sampai istiwa zuhur nggak berhenti baca zikrullah. Ibnu Taimiyah imam Salafi Wahabi. Nah, saya mau tanya nih, di sini akidahnya pakai kitab apa? Jangan sampai kitab Soleh Fauzan, ya. Di kitab itu dianggap syirik orang tawassul, dianggap syirik orang tabaruk, dianggap kufur orang maulid karena menyerupai Nasrani. Harus kembalikan kepada kitab ulama Nahdiyin yang lama yang sudah pakai kitab akidah Ahlussunnah. Ada beberapa pesantren Nahdiyin kitabnya sudah diganti. Kitab Aswaja, tapi namanya doang, dalamnya bukan Aswaja lagi. Hati Bapak Ibu, tidak semua kitab gundul itu benar. Karena kitab gundul itu manusia yang buat. Kalau Al-Quran kan langsung dari Allah. Ya, ini jangan sampai. Beberapa pesantren kita kasih tahu nggak mau, malah saya dimusuhi. Pak Kiai, ini kitab berbahaya. Kitab tauhidnya. Siapa namanya tadi? Soleh Fauzan. Di situ dia bagi tauhid jadi 3 dan dia katakan Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Dia katakan Sufi ubadul kubur. Sufi itu penyembah berhala kubur. Gimana tuh? Aduh, saya kalau bahas gitu ntar jadi tentara lagi, Pak. Ntar jadi galak lagi saya. Saya belajar tasawuf supaya kolbu saya lembut. Ya. Nanti ada kiai muda di Surabaya namanya Ma'ruf Khozin. Undang beliau untuk masalah begitu. Ya, sahabat saya. Baik. Masih ada? Untuk Bapak, satu lagi untuk Bapak, kemudian 2 nanti dari Ibu. Mic-nya di sana. Ustaz, ini. Mohon nanti sebutkan nama sebelum bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Rozi yang kami cintai, ternyata nama Rozi Hashim itu ada nama Hashim itu cinta betul dengan Tuban ini. Saat saya 78, 79 itu ziarah itu sampai ke Payakumbuh. Sampai di sana juga ada yang namanya Syekh Hashim. Dan itu Nahdiyin kita, ini juga Hashim Asy'ari. Jadi nama Hashim itu memang cinta dengan orang Tuban. Dan nyatanya sudah ada bibitnya itu. Nah, untuk selanjutnya mempersingkat waktu sebelum pada Buya, ini tadi ada dari Kiai Romo Kiai Huda itu soal Bali, Bumi Wali, gak usah khawatir.
Karena ruh wali-wali Allah dan ruhnya ini orang-orang yang bertarikah nasabani seperti itu akan hadir juga di sini. Jadi Bapak Buya Rozi yang kami sayangi, dengan adanya tarekoh yang dikembangkan di sini, tentunya insya Allah ini yang akan menjadi tadi ceritanya dan sebagai senjata tangkal radikalisme dan intoleransi itu. Hanya masalahnya yang satu, karena ini adalah berkaitan dengan jargon yang Buya juga menyetujui, itu bergerak dengan hati dan mencerdaskan generasi. Tentunya bina anak soleh lembaga ini tentunya yang kita bukan khawatir, harus kita tangkal yang namanya di tingkat nasional itu kita harus berpartisipasi untuk menjaga keutuhan dan rentan terhadap malpraktisnya surau-surau atau pondok-pondok kita. Mudah-mudahan di Tuban ini jangan terjadi, tentunya competitive advantage dan value added-nya itu barangkali Buya bisa memberikan solusi kunci apa dan bagaimana yang efektif dan efisien bagi anak-anak didik kita ini. Kiranya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua Pak cara efisien. Pertama, manhaj Qur'ani, yaitu ilqaul qissah. Jadi harus guru-guru ini harus punya bank kisah. Dulu ahli hadis supaya muridnya jadi muhaddis besar, sufi supaya muridnya jadi sufi besar, setiap penutupan kuliah atau ngajar selalu ada kisah yang diceritakan. Di Quran dikatakan faqsusil qasasa, berkisahlah engkau. Karena itu cepat masuk. Kisah itu nggak perlu dihafal, cukup dinikmati. Nah, kenapa hari ini banyak santri-santri, siswa-siswa kaku? Karena yang dikejar cuma kecerdasan otak kiri. Nilai, teori, hafalan. Tapi kurang dinamis, kurang harmonis. Rasanya kurang. Kisah itu kata Imam Junaid, jundun min junudillah. Maka tidak ada mursyid, tidak ada wakil talqin, tidak ada sufi, tidak ada ahli thariqah kecuali dia mengajar pakai kisah dan analog. Kisah dan kias, analog. Jadi guru-guru ini harus di training untuk berkisah. Kalau kita berkisah nggak boleh abstrak, harus ada wujudnya. Jadi menyebutkan dengan detail suatu hari. Nah, coba bapak-bapak ini kan jamaah tidur hari Jumat ini. Bener ya? Itu gratis ya. Kalau hari Jumat, khotibnya memulai pada suatu masa, pada suatu hari, pasti nggak tidur. Tapi kalau khotibnya mengatakan, marilah kita meningkatkan, cuma itu doang. Nanti kita lagi, hendaklah engkau. Itu semua cuma teori-teori dan kita sudah capek dengarnya. Kita sudah bosan diceramahin orang. Karena dari kecil sudah diceramahin orang tua. Benar? Maka para khotib, tolong kembangkan perintah ini. Faqsusil qasasa, perintah dari Allah SWT. Berkisahlah engkau. Bukalah khutbah dengan kisah. Atau kisah diri sendiri. Atau kisah ulama. Atau kisah nabi, para sahabat. Atau kisah sebelum alam semesta dicipta. Itu buat orang akan bangun. Matanya mungkin merem, tapi dia bangun secara rohani. Ya, itu pertama Pak ya. Jadi guru-guru harus punya bank kisah. Maka guru ini jangan cuma baca cerpen, cerita cinta. Ya, baca Facebook, kan rajin nih baca Facebook. Jadi orang kita ini rajin baca Facebook.
Tapi baca buku beneran gak jalan. Ya. Yang kedua, diambil dari kisah Nabi SAW ketika beliau nyuruh para sahabat di musim haji berwudu. Tawaddu'u, tawaddu'u. Nabi mengatakan wudu, wudu. Tapi mereka bingung. Nabi ngapain ya? Nabi cuma ngomong tawaddu'u, tawaddu'u. Jadi orang itu gak ngelihat mulutnya. Yang dilihat apa? Perbuatannya. Maka Nabi masuk ke dalam kemah. Istri Nabi kemudian mengatakan, wahai suamiku baginda Rasul SAW. Sahabat itu gak melihat mulutmu. Mereka melihat tangan kakimu, badanmu. Terus maksudnya gimana? Ya engkaulah yang duluan berwudu. Bukankah setiap engkau wudu, air wudu mau diperebutkan? Nabi itu kalau wudu, airnya gak ada yang buang. Kalau air wudu kita, para ustadz nih, para kiai, itu jangan diambil, jangan diminum. Karena kami ini banyak dosa. Enggak dosa maksiat, enggak dosa mata, dosa hati. Merasa lebih alim itu paling gawat, paling bahaya. Lalu benar, Nabi panggil khodamnya, Mughirah atau siapa waktu itu namanya. Karena Nabi kalau keluar, biasanya Mughirah yang datang. Atau Anas bin Malik. Diambilkanlah secangkir. Tapi dulu cangkirnya bukan begini, pakai kain. Dituang pelan-pelan. Gak ada air keran. Gak kayak orang Indonesia, datang ke Mekah, kerannya dibuka segede-gedenya. Itu air, buang-buang, dia berwudu dengan syaitan. Karena orang mubazir itu teman setan. Wudu itu kecil-kecil aja. Bapak Ibu kalau ke Eropa, ke Australia, kalau wudu kenceng-kenceng, itu langsung habis air di kota itu. Kecil-kecil kalau wudu, mandi, ya, kalau nggak perlu ditutup. Lalu Nabi wudu, ya, di bawahnya ada tempat nampan nampung, tapi nggak ada airnya yang tembus ke bawah. Semua air wudu Nabi diperebutkan sahabat Rasulullah SAW. Namanya tabarruk, apa namanya? Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bahwa para sahabat ngambil berkah dari bekas wudhu Nabi. Syirik gak tuh? Kata kawan tabarruk syirik. Ya. Jadi seandainya Rasulullah hidup zaman ini, mereka akan memusyrikkan Rasulullah. Akan menuduh sahabat-sahabat Rasul itu musyrik. Jadi Rasul yang dia gambarkan beda dengan yang faktanya ada. Apa pelajaran dari hadis ini? Murid tidak pandang kata-kata. Murid itu memandang perbuatan sang guru. Jadi beri contoh, jangan banyak ngomong. Ya. Jangan main tunjuk-tunjuk, bersihin enggak. Cobain Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, kalau ada sampah kita pungut depan murid. Oh itu murid langsung salah tingkah itu. Cobain aja, ya. Gak usah marah-marah. Nah, saya tutup pertanyaan itu dengan satu hadis. Ini hadis membuat saya berubah dalam ngajar. Dulu saya killer Pak ngajar. Sedikit-sedikit hukuman. Sedikit-sedikit usir. Dulu begitu. Maklum, mantan orang keras. Ya. Dibacakanlah hadis oleh Al-Habib Ali Al-Jufri. Hadis musalsal yang beliau dengar dari Al-Habib Abdul Qadir, ya, dari Jeddah, seingat saya. Apa kata beliau? Aku pertama kali mendengar guruku Al-Habib Abdul Qadir mengatakan kalimat ini. Gurunya juga begitu, guru juga sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Sufyan bin Uyainah sebenarnya, terus langsung ke Nabi. Apa kata Nabi? Irhamu man fil ard. Di riwayat lain, ar-rahimuna fil ard yarhamur rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang rahim, penyayang di bumi, maka Allah sayang. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit sayang kau. Jadi kalau banyak santri kesurupan, berarti gurunya galak-galak. Ada yang kesurupan gak di sini Bapak Ibu? Ada. Kalau masih ada kesurupan, harus ada yang dibenerin.
Jalaliyahnya terlalu lebay. Harus dibalance dengan jamaliyah. Ya. Ada pesantren, santrinya banyak kesurupan? Pesantren, ada kan? Itu berarti gurunya terlalu banyak memberi beban. Nah, ini kan saya lihat daftarnya ke Kementerian Agama ya, Pak Kiai. Bener. Wah itu berat itu. 2, Kementerian, waduh kasihan itu santri kita ya. Jadi santri kita berarti dapat 2 muatan. Kalau otaknya nggak kuat-kuat amat tuh, gawat. Maka santri harus dibikin santai. Berarti sehari dia berapa mata pelajaran, Pak? Ada berapa tuh? Dari pagi sampai sore. Ada mata pelajaran Kementerian Agama, ada pendidikan. Berarti santri-santri itu orang hebat. Ketika yang umum cuma belajar 1 muatan, dia belajar 2 muatan. Nanti kuliah gampang insya Allah. Yang penting jangan stres. Ya. Kalau kami dulu mensiasati, fikih Kementerian Agama itu diganti pakai kitab fikih Arab. Jadi mereka tetap belajar kitab. Walaupun cuma dasar-dasar matan ujurumiyah. Daripada fikih proyek, kan fikih proyek itu Pak. Buku modul-modul itu proyek itu. Bukan lillahi itu. Lil fulusi ta'ala. Sedangkan Imam Malik mengatakan wa malillahi baqiyah. Yang karena Allah pasti kekal. Itu sebabnya buku-buku modul setahun ganti. Coba kita nyantri dari dulu sampai sekarang masih jadi santri. Nggak pernah ganti matan takrib. Ada yang berani ganti? Pecat jadi ustadz. Ya, nggak berani kita ganti. Kenapa? Lillahi baqiyah. Sepengarangnya mengekalkan itu dengan cara memulangkan itu kepada Allah. Dia niat nulis kitab karena Allah. Niatannya itu cukup kan? Cukup. Satu lagi, Abuya. Terakhir, di belakang ya, yang belakang, kerudung hitam, batik hijau, mohon diberikan mic-nya. Mic. Oh iya. Nggih. Mohon dipersingkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait keistiqomahan. Kan istiqomah dalam hal kebaikan, walaupun sekecil apapun itu kan sangat berat, apalagi bagi saya yang masih awam. Nah dari sini apakah ada amalan khusus yang bisa mengikat keistiqomahan itu agar terasa ringan ketika dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meminta sesuatu terkait jenengan tadi kan membahas tentang pentingnya sanad atau silsilah keilmuan. Dari sini saya ingin meminta ijazah jika jenengan berkenan masalah doa yang tadi jenengan jelaskan, yakni Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara istiqomah ada amalannya enggak? Nah, ini pertanyaannya hampir di seluruh Indonesia sama. Jadi kita ini dari kecil diajarkan kalau mau begini amalnya ini. Itu thariqat lama, saya sebut itu thariqah qadimah. Thariqat jadul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau thariqat lama nerjemahin liya'budun itu menyembah, wiridan. Tapi kalau thariqat aulia mengartikan ya'budun, ya'rifun, mengenal aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku. Kenapa guru-guru di sini mau ngajar? Mungkin karena niatnya benar ingin cetak murid. Atau yang kedua ingin menambah mencari ma'isyah penghidupan. Maka dia mau berangkat pagi pulang sore. Kenapa ada orang mau jadi PNS, mau jadi karyawan, mau jadi kontraktor, segala macam, pengusaha, pedagang? Karena jelas yang dia tuju, yang dituju adalah kesejahteraan. Kalau PNS gajinya sekian per bulan,
karyawan di akhir bulan. Maka dia mau bermacet ria, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Udah bosan begitu masih terus istiqomah. Kenapa dia istiqomah? Berharap ada buahnya di akhir bulan. Namanya gaji. Ratib syahriyah bahasa Arab. Paham analognya? Kenapa orang semangat kerja? Karena ada yang dituju, dia tahu yang dituju dia namanya fulus. Ini sumber kesejahteraan dia. Maka dia mau bekerja siang bahkan malam. Kenapa ada orang istiqomah? Karena dia faham, dia beramal untuk siapa. Dia ngerti dia sedang berdialog dengan siapa. Kalau tidak faham dia ibadah untuk siapa, maka yang terjadi hambar. Istiqomahnya putus-putus. Jadi nggak ada amalan fisik, yang ada amalan ruh. Amalan ruh adalah ma'rifatullah. Maka kenalilah Allah sedekat-dekatnya, sebanyak-banyaknya. Semakin ilmu Allah itu dibuka, semakin kita merasa tidak berilmu. Jadi amalannya amalan ruhi. Kenali yang engkau sembah, maka engkau akan istiqomah. Lalu tips terakhir. Tips terakhirnya, kalau ketinggalan bolong, wajib diqodok. Itulah kelebihan orang tarekat. Orang tarekat ini tidak hanya istiqomah bekerja. Nih Bapak Ibu, kita kerja di suatu kantor. Kita meninggalkan pekerjaan kemarin sore. Ketika esok masuk, itu kerjaan diqodok enggak? Atau dibiarin? Diqodok apa dibiarin? Diqodok. Kenapa bisa mengqodok amal dunia, tapi tidak bisa mengqodok amal akhirat? Jangan-jangan kita nggak percaya Allah, lebih percaya fulus. Benarlah kata Nabi, Ta'iba Abdud Dinar, akan lelah, sungguh lelah, dan selalu lelah orang yang menghambakan dirinya cuma untuk mencari kesejahteraan fulus. Kesejahteraan harta. Capek. Coba ibu-ibu ini kenapa mau melahirkan? Karena suaminya dia cintai. Dia sayang kepada anak, ini anaknya. Coba samping-sampingan duduk, tapi bukan anaknya. Mau nggak gendong-gendong? Sorry, emang anak gua. Ya, nggak mau kita. Mohon maaf, dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Habis pakai baju bagus-bagus begini, tiba-tiba dipipisin anak sendiri. Marah nggak? Digampar nggak anaknya? Enggak. Malah kita gemes, ya salam. Ya. Malah dipeluk-peluk anaknya. Malah dicebokin baik-baik. Bapak Ibu kembali ke yang tadi. Kita kalau kenal, kita pasti istiqomah. Jadi amalnya bukan baca ini, baca itu thariqat jadul. Udah ketinggalan thariqat begitu. Orang sekarang udah pakai gadget untuk masalah duniawi. Untuk masalah ukhrawi. Belum ada percepatan thariqah. Ya. Thariqah itu harus direvisi, namanya thariqah. Tujuan kita mencapai ma'rifat. Beda zaman, thariqah harus direvisi. Walaupun namanya Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Harus direvisi metodenya. Nah itu kewajiban para mursyid-mursyid yang wasilin ilallah. Ya, yang kenal kepada Allah. Tentu atas izin Allah dan restu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh buat thariqah sendiri. Ya, begitu juga dalam yang tadi. Adapun ijazah mengenai doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini adalah doa yang diajarkan ke Nabi kepada seorang sahabat, dan Nabi mengatakan inni uhibbuk. Disebut al-musalsal bil mahabbah. Musalsal dengan cinta. Setiap guru mengatakan, wahai muridku, aku mencintaimu. Maka saya mengatakan, ayuhal hadirun hadirat, inni uhibbukum. Aku mencintai yang hadir semuanya. Fakulu fi kulli dubiris salah, maka tolong dibaca setiap selesai sholat. Apa yang dibaca? Yang bicara nggak dapat ijazahnya. Ya. Fakul fi kulli dubiris salah,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau saya pakai Jalaliyah saya udah marah-marah. Tapi kalau pakai Jamaliyah kita maklumi ya. Udah capek ya duduk dari tadi pagi ya. Ya. Apa kata Nabi? Aku cinta kepada engkau wahai Abu Darda, wahai Muaz, wahai sahabat. Maka bacalah setiap selesai sholat. Atau dubur sholat artinya ujung sholat. Sebelum assalamualaikum boleh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Yang kedua wa syukrika. Ini doa minta kaya tanpa perlu fulus. Jadi jangan minta fulus kepada Allah. Mintalah syukur. Orang kalau syukur pasti punya wa syukrika. Nabi itu gak pernah minta ya Allah kayakan aku, enggak. Tapi Nabi minta ghayahnya. Minta ma'rifatnya. Ma'rifatnya fulus itu syukur. Jangan minta fulusnya. Jangan minta bikin rumah. Jangan minta beli mobil. Maka kalau ketemu Pak Yai Huda, jangan bilang, Romo Yai doain bisa beli rumah. Jangan begitu doanya. Doanya gimana? Romo Yai doain supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau orang bersyukur berarti dompetnya mobilnya, rumahnya, bojone. Itu bahasa kasar ya. Harus kursus dulu Pak Yai. Biar ngomong Jawanya halus. Jadi kalau orang bersyukur, pasti dia sudah diberi. Maka Nabi mengatakan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Gak minta banyak harta, tapi minta syukur. Berarti di atasnya banyak harta. Coba cek, Nabi itu pemimpin Madinah. Pak Yai ini waktu jadi bupati gajinya sekian, sedikit gajinya, tapi yang banyak tunjangannya. Nah, coba bayangkan ini pemimpin Jazirah Arab, kira-kira per hak digaji berapa? Kaya Rasulullah itu. Jangan bayangkan Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu direktur Baitul Mal. Sekarang kalau ada direktur Baznas Bazda gimana? Gajinya di atas 20 juta minimal ya. Sama tunjangan-tunjangannya ya. Serius nih. Kalau enggak korupsi itu mereka kalau enggak gede gajinya. Ntar ngeliat duit masuk ngiler. Terus wa husni ibadatik. Aku minta ibadah yang husni. Apa? Bukan ibadah yang khusyuk. Nah, ini kata kunci nih yang nanya tadi. Jangan minta khusyuk, mintalah husni ibadatik. Husni ibadatik usahanya disebut ihsan. Ihsan itu adalah amalan ruh. Anta budallah ka'annaka tarah. Itu minta makom itu. Ya Allah, aku minta makom penghabisan. Apa itu makom penghabisan? Beribadah seakan memandangmu, dialog denganmu.